Halo. Pul. Oh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan mata kuliah Fikih Munakahat yang akan mempresentasikan materi yang berjudul Rukun dan Syarat Nikah. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri Amelia Utami, yang kedua Dini Setiawan, yang ketiga yaitu Ramanda. Kami memiliki latar belakang di slide berikutnya, yang mana pernikahan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan pria dan wanita untuk membentuk keluarga bahagia berdasarkan agama. Dalam Islam, pernikahan bertujuan memenuhi fitrah manusia, membangun keluarga harmonis dan memperoleh keturunan yang sah menurut syariat dengan mematuhi rukun dan syarat nikah. Kami memiliki rumusan masalah. Bagaimana memaknai syarat dan rukun nikah? Apa saja syarat dan rukun nikah sebelum melakukan pernikahan? Apa perbedaan syarat dan rukun nikah? Dan apa rukun dan syarat menurut 4 mazhab? Kami juga mempunyai tujuan dan kegunaan. Tujuan dari presentasi ini untuk mengetahui rukun dan syarat sebelum melakukan pernikahan. Dan kegunaannya menambah wawasan ilmu pengetahuan serta menambah informasi dan pemahaman kita semua. Lanjut ke materinya. A. Memaknai syarat dan rukun. Rukun merupakan suatu pekerjaan yang harus dimulai sebelum melakukan pekerjaan. Rukun juga dapat dikatakan sebagai sendi atau dasar untuk melakukan sesuatu. Rukun juga dapat dikatakan sebagai sesuatu yang harus dikerjakan dalam memulai sesuatu pekerjaan. Syarat merupakan dasar yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya. Seperti halnya syarat dalam perkawinan juga harus dipenuhi karena akan menimbulkan kewajiban dan hak suami istri untuk menjalin kehidupan rumah tangga. Kedepannya, syarat adalah suatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah. Tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Macam-macam syarat dan rukun nikah. Menurut jumhur ulama, rukun perkawinan ada 5 dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu sebagai berikut. Calon suami, syarat-syaratnya beragama Islam, laki-laki jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan, dan calon suami rela untuk melakukan perkawinan itu. Kemudian yaitu B. Calon istri dan syarat-syaratnya. Beragama meskipun Yahudi atau Nasrani, perempuan jelas orangnya, dapat dimintai persetujuannya, tidak terdapat halangan perkawinan, tidak dalam keadaan ihram, umroh ataupun haji. Wali nikah, adapun syarat-syaratnya itu laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, tidak terdapat halangan perwaliannya. Kemudian D. Saksi nikah, syarat-syaratnya minimal 2 orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, Islam, dewasa. E. Ijab qabul, syarat-syaratnya adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai, memakai kata-kata nikah, tajwid, atau terjemahan dari kedua kata tersebut. Antara ijab dan qabul jelas bersambungan, antara ijab dan qabul jelas maksudnya. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram, haji, atau umroh. Kemudian majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum 4 orang, yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan 2 orang saksi. Perbedaan syariat dan rukun nikah. Wahbah Al-Zuhaili menyebutkan bahwa adanya suatu ibadah tergantung pada rukun dan syarat, kecuali ada perbedaannya pada rukun, di mana rukun tergantung adanya suatu ibadah padanya dan merupakan bagian dari hakikat ibadah tersebut. Dengan kata lain, perbedaan antara syarat dan rukun bahwa suatu menjadi syarat karena tidak berada dalam hakikat ibadah, tetapi berada di luar, sementara suatu yang terjadi rukun karena dengannya lah terbentuk sebuah ibadah, dan karena berada dalam ibadah itu sendiri. Selanjutnya, rukun dan syarat menurut 4 mazhab. 1. Mazhab Maliki. Menurut mazhab Malikiyah, bahwa rukun-rukun nikah ada 5, yakni 1. Wali dari wanita, 2. Syikda atau mahar, 3. Suami tidak sedang ihram, 4. Istri tidak sedang ihram atau tidak sedang dalam iddah, 5. Sikhat atau ijab dan qabul. Selanjutnya mazhab Syafi'iyah.
Dalam mazhab Syafi'iyah, rukun-rukun pernikahan terdiri dari 5 rukun juga, yakni suami, istri, wali, 2 orang saksi, dan syihad. Selanjutnya mazhab Hanafiyah. Menurut mereka bahwa rukun nikah menurut mereka ada 3, yakni syihad atau akad 2 pihak yang berakad, saksi berarti menurut mereka mahar dan wali bukan rukun nikah dan bukan syarat. Selanjutnya mazhab Hanabilah. Menurut mazhab Hanabilah bahwa dalam pernikahan ada 4 syarat, yakni tertentu suami istri, kemauan sendiri dan rela, wali dan saksi. Sekian materi yang dapat kami sampaikan dengan kesimpulan agar sebuah pernikahan itu sakinah, mawaddah, serta warohmah, senantiasalah melakukan sesuai dengan syariat yang sudah ditentukan. Adanya rukun dan syarat dapat mempermudah perjalanan menuju tujuan utama pernikahan tersebut. Membangun rumah tangga adalah sebuah cita-cita setiap manusia. Rumah tangga adalah sebuah awal peradaban manusia. Fitrah manusia diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan adalah sebagai wujud dari kemahabesaran Allah. Sekian presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun salah ucapan serta salah ketikan dalam presentasi kami ini. Saya Amelia Utami beserta rekan saya Diki Setiawan dan Ramanda. Kami pamit undur diri. Kami tutup dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.